Hari ini gue mau syuting deg-degan bareng Frisly, bareng Kananda. Dan ini lokasinya di mana, Kak? Kita ada di daerah Bekasi nih. Daerah Bekasi ya? Ya, tempat pembantaian orang Jepang katanya. Oke. Terus tadi Kak Dika tuh udah ngasih tahu ada beberapa Anda spot. gugup gitu sih? Ada beberapa spot dan ada spot rahasia katanya khusus buat gue dikasih. Kok Anda gugup gitu sih? Enggak gugup, excited. Kok tremor sih? Ayo kita lihat Ada dulu yuk hostnya gedungnya, yuk kita lihat. Ayo Om. Ini warga lokal ya. Abang mau lihat yang mana, Bang? Yang itu Bang. Wah gelap banget ya. Kayaknya center mana Om? Iya deh. Nah, ini kan enak. Assalamualaikum, misi-misi. Bawa apa ini ya? Ya hantu. Bawa hantu. Terus ini nanti kita masuk ke sini, Kak? Iya. Oh. Jadi salah satu tempat yang akan kita telusuri, lebih tepatnya Fasya telusuri adalah tempat ini. Ya. Kok kamu diem aja sih? Kan ceritanya host. Alah, enggak dong. Apa itu? Kamu kayak sudah merasa Ada apa? Ada apa? Nggak tahu. Jadi ini Bang Dika coba. ini bangunan udah dari lama, udah Mas. lama nih. Oh, udah Jadi, lama. kalau sesuai dengan riset kita, tempat ini tuh berhubungan dengan tempat pembantaian orang Jepang di 19 Oktober 19 berapa deh gitu. Jadi saat Jepang menyatakan kemerdekaan Indonesia kan mereka harus pulang ya. Ya. Mereka harus pulang. Terus salah satu tragedi itu terjadi. Mungkin nggak bisa dibenarkan juga untuk sekarang, tapi mungkin benar waktu itu karena dendamnya pribumi yang memuncak, mereka tuh ditahan dari kereta, dipenggal semua kepalanya. Oh, mereka udah mau balik ke Jepang. Iya. Oh. Nah, salah satu tempat pembantaian yang terbesar tuh di sini. Berapa prajurit tuh? Kalau tercatat 90. Itu Tapi kita nggak tahu ya. Prajurit doang atau emang ada juga yang bukan prajurit, entah itu tim Nah, itu medis kita nggak tahu atau... tuh. Nanti coba kita lihat dari mata batinnya Frisly, ya kan, maupun juga Denananda ada apa sih sebenarnya di sini. Tapi pas ini tempat yang akan lu telusuri nantinya, jujur lebih masuk ke dalam, lebih spooky. Berasa sih, dari sini aja udah berasa sih. Akar-akarnya lebih gila sih. Tadi banyak banget sisa-sisaan kulit ular. Banyak sisaan kulit ular. Tapi ini jadi spot pertama nanti kita. Spot Kan? pertama. Apa kamu tanya spot kedua? Saya rahasiakan dari kamu. Oh, spot dua? Enggak. Spot kedua ada suatu tempat yang tidak jauh dari sini dan tidak dekat sebenarnya. Yang pasti fix man, lu pasti bakal bisa kencing di celana di situ. Masa? Sumpah lu pernah ini kayak sarang kuntilanak lah anjing. Serius? Serius, mampu jiwa banget sih itu. Rumah? Wah. Enggak, spill dikit. Rumah atau bangunan atau hutan pohon gitu atau apa? Entahlah. Suatu tempat. Kalau lu kemarin nggak semak belukar, takut kan? Yang waktu di episode mana? Rumah pesugihan kan. Ini lu dari jauh aja kayaknya lu enggan masuk gitu loh. Masa sih? Ini aja udah serem sih menurut aku. Ini siapa sih yang nemu lokasi di sini? Hah? Yang... Ada lah tim riset. Ada tim deg-degan. Jadi untuk YouTube-nya Fasya, gue menantang Fasya untuk beruji berani di tempat kedua nantinya selama setengah jam, hanya satu kamera aja. Ya kan, kalau Fasya berhasil apa ya? 500 juta. 500 juta ya. Fasya udah banyak. Dia butuh hiburan, gue akan menari pakai sempak Batman kali sambil gini-gini di jalan raya gitu. Tapi aku berdua ya. Hah? Aku berdua. Oh, berdua sendiri dong. Sama kameramen. Ya pakai tripod aja. Enggak, aku nggak ada tripod. Ngevlog Kita punya tripod. Nggak cocok kameranya. Itu. Beda. Kameranya. Kita samain jam, pas jam sekian ya, gue jemput lagi jam sekian. Iya, yuk mulai dari sekarang. Iya. Dari sekarang. Ya kan, tapi kalau ada teriak, "Kak, tolong." Nah, kita jemput. Kalau berdua aku masih oke dengan challenge yang Kak Dika kasih. Kalau berdua ya, sama Om Asep. Spill ke dalam ya. Kamu mau masuk? Mana spot yang paling serem menurut Kak Dika? Ini enggak, Di biasa rumah ini. aja gitu. Ini biasa aja. Biasa aja.
Iya, bau kan? Udah, yuk keluar yuk. Udah, yuk. Wah, iya kayaknya. Mau spill dulu nggak? Lah, Enggak. Enggak usah. lah baru muntah. Belum kesurupan. Spill dulu lah, ruangan itu belum. Ini tuh apa sih, kebun ya belakang ya? Coba kameramen. Kok coba yang mana-mana. Kan biar orang ngeliat. Makan sushi pakai tangan. Hah? Itu ceritanya. Serius? Enggak, itu cerita dari siapa? Itu cerita yang dari kesan gua karang sih. Udah, yuk, nggak enak ah. Kok udah nggak enak? Belakang belum. Coba. Bekas Belanda enggak. Ini bangunan baru. Ini. Bangunan pabrik. Ini. Tapi lahan ini dulunya tuh kampung katanya. Karena dekat banget dengan monumen, dekat banget dengan rel. Dekat-dekat kali kan? Iya, dekat kali Dia tadi. mereka tebas, buang, tebas, buang. buang, tebas, buang. Anjir. 90 tuh tebas, buang, tebas, buang, tebas, buang, tebas, buang. Kayak gitu. Udah. Nah, oke lah kalau gitu ya. Jadi nggak spill semua nih. Enggak usah. Nanti pokoknya lengkapnya bakalan tayang di Deg-Degan GTV guys. Kayaknya ya ini bakal jadi tempat terseram selama gue syuting Deg-Degan sih. Sama tempat terseram di Bekasi kayaknya. Aku pernah soalnya di Bekasi juga syuting YouTube Briefly itu di rumah Belanda gitu. Jadi dia ada rumah Belanda, tapi itu tuh rumahnya yang kayak kebun dulu, terus rumahnya tuh di tengah-tengah kebun gitu. Tahu nggak? Di Tambun. Tadi kak. Kocak. Enggak lah ya kan, pokoknya kan lah ya. Kok gitu aja takut? Lah, berempat doang. Gimana nggak takut? Emang kan di situ hantunya muncul ketika berempat. Udah yuk keluar ah, udah makin gelap tahu. Nggak boleh, bahaya. Pamali. Misi-misi. Ini kita di tengah hutan, tapi nggak belantara banget, jadi masih ada cahaya dan masih ada kehidupan sebenarnya. Tapi kalau untuk tempat, banyak banget kejadian berdarah yang pernah ada di tempat ini. Makanya tempat ini dipilih buat jadi episode program Deg-Degan. Oh, kelihatan dong. Kerjaan kita kalau belum take kayak gini, isi dulu tenaga makan, ntar malam baru eksekusinya. Tapi hari ini kita nggak berdua doang. Ada Kang Nanda. Kang Nanda yang biasa lompat-lompat. Tapi gimana kalau dari tempatnya 1 sampai 10? Sebelum penelusuran ya, baru dari ngeliat aja. 9,5. Kenapa? Lebih ke ceritanya yang bikin shock. Bukan sosok-sosok yang kayak jahat atau gimana gitu, bukan? Cerita berdarah yang diyakini menjadi dendam. Ya pastinya mungkin bakalan ada sentuhan fisik, yakin saya kok. Sentuhan fisik. Mereka kuat. Oh, lapar juga. Mereka kuat, bisa sampai menyentuh physically ke kita. Si programming Saya serem. Itu. Oke, nonton ya episode ini. Makan dulu guys.
Kita penelusuran bertiga. Iya nih, kita ketemu lagi, Dek. Gimana nih tempat? Tapi Fasya sih menghindari kakak sih. Oh iya, Karena dia udah tahu takut banget lompat gitu ya. Enggak, Kak, tapi ya. apalagi jadi tumbal ya. Maksudnya enggak lah, di sini lah lebih aman lah. Siap. Gimana kalau tempatnya kanan ya? Oh, tempat ini gokil sih. Dibilang gokil kenapa? Di sini banyak apa ya? Dulunya itu bekas pembantaian. Dan itu biasanya yang paling kita hindarin Oh, kan itu, kalau iya. misalnya buat orang-orang kayak kita tuh kayak males lah. Ngapain mendingan ketemu sama yang Betul. kuntilanak. Oh ya udah iya gitu. Nah, di sini bekas-bekas pembantaian dan sesepuh-sesepuh sini bilang di sini juga ada istana goibnya. Istana goib dan pusaka-pusaka apapun ada di sini. Di mananya, Kak? Di sebelah sana, di dekat pembantaian itu. Pokoknya nanti kalau kalian nonton episode ini, kita bakal nge-explore beberapa titik yang emang nyatanya punya cerita. Betul. Pernah ada kejadian naas. Pokoknya paling gila deh pokoknya. Dan ini episode perdana kita bertiga Betul, kan. Oh, Gitu. 1 sampai 10 berapa kan Anda? Kalau aku tadi bilang 9,5. Betul, segitu. Emang pokoknya Berarti Fasya harus hati-hati kan? fase mesti hati-hati pokoknya. Pokoknya saya juga nggak tahu deh bakalan Sama lagi. kan ada apaan deh. Sama lagi. Nggak tahu, pokoknya aku cuma berserah kepada Tuhan Betul. dan berdoa. Supaya nggak diganggu. Amin. Dan pulang bisa tidur nyenyak. Iya. Mas saya kan di rumah kan mama lagi di Bali. Oh iya, kan, lagi di gara-gara Bali, jagain Mama. Fasya. Oh iya, Fasya. Malam tahu nggak sih fun fact? Aku nggak bisa tidur tahu sampai jam 6 pagi. Ketakutan gara-gara hujan di rumah kan hujan. Tuh, bayangin, tidur sendiri hujan kan di doang bawah. dia takut, hujan doang. Enggak, itu nggak tahu kenapa tiba-tiba ketakutan. Oh gitu nanti kamu mesti punya boneka deh. Loh, Buat kan dia temenin. punya boneka pocong. Punya boneka. Nggak mau Oh dibawa iya. kamar. Ya, mendingan itu buat jadi teman kamu. Dibilang boneka pocong harusnya bawa ke kamar. Gitu, pokoknya jangan lupa nonton tayangan kita di JTV, oke? Yap. Tempat hari ini tuh banyak insiden-insiden yang kayak sampai Nanda tuh tangannya luka, terus Prisley kakinya terkilir. Ini kita coba ya, Prisley kakinya terkilir, kalau emang nggak sembuh kita ganti kaki ayam lah. Sebelah kiri kita ganti kaki ayam lah. Tapi ini asli ini sakit loh, lebih sakit ini atau disakitin yang kemarin? Lebih sakit ini demi Allah. Oh sakit, sakit. Beneran kali ini. Kamu selingkuhin aku nggak apa-apa deh berkali-kali. Iya. Tadi Kak Dika nggak ngebantuin. Ketawa-ketawa doang sama Kak Ega tuh. Di belakang. ya. Gue bantuin. Bantu apa? Bantuin langsung buat nahan. Oh iya Kak Ega. Nggak ngeliat gue di belakang nggak. Tapi gue ketawa dulu tadi. Tadi dia nggak ngeliat gue di belakang nggak. Langsung kaku badan gue. Kaku nih. Bola amat ah. Gue belum pernah kaku. Gue tiga paling ngeri yang bawa. Jangan gitu dong. Iya. Kalau kayak gitu. Oke, tapi intinya cepat sembuh buat Prisley, gitu kan, keren, totalitas banget. Meskipun ini hal-hal di luar keinginan kita, gitu kan. Tapi memang setiap tempat punya cerita, kayak gitu. Gokil Ya, tempat ini. keren banget sih. Apalagi Fasya keren banget sih di sini. Kenapa Hah? tuh? Kayak ada rasa takut banget. Terus tadi dia bawa Pak Gun. Apa? Orangnya. Kata Fasya gini. Bawa Pak Agun. Kata Fasya gini, orang Pak Gun udah ngizinin buat kabur gitu. Ya tolong jangan dipotong nih ya. Tidak pernah ada host yang meminta kabur ketika acara ini ya. Dia serta merta. Aku tadi. Fasya kalau mau kabur nggak apa-apa. Kak. Emang bener nih, Mas Gun ngomong kayak gitu. Dari pembelaan. Gitu loh. Kedua. Nah, Mas Gun bilang gini, Dik. 5, 4. Iya. Mas Gun bilang kayak gini, Dik. Nanti kalau Fasya terlalu takut, nggak apa-apa, dia kabur aja. Oh nggak apa-apa, Mas. Tapi lu di depan juga gue tonjok loh. Masuk nggak di frame? Gitu ya, nggak apa-apa. Itu realitinya katanya. Gitu ya. Gitu. Ya gitu. Jadi saksikan terus keseruan-keseruan kita di deg-degan nih. Ya kan? Bila kasih tahu dong kalau kita syuting tuh kayak gini, Mm-mm. sesuai dengan ekspektasi Iya. baik-baik. Baik-baik saja. Gak terduga, beneran. Gua aja datang Iya. sini mau nonton suruh megang kamera, bener-bener gak terduga. Tapi di program itu nggak ada yang kayak gini kan? Anda nggak melihat yang kayak gini kan? Ada, ini lain dari yang lain. Cinta banget sama Kiki, cinta banget sama
Makanya saya kembali lagi ke sini. Padahal nggak di calling ya. Padahal nggak di calling. Oke lah. Ajakan untuk menonton. Oke lah teman-teman yang di luar sana yang ada di Jawa, di daerah Kalimantan, dari mana aja. Ini tidak akan tayang di YouTube. Ini kita cuma tayang di TV, saksikan terus deg-degan. Ini BTS-nya sama Fasya, ada Fritzly, ada Kang Denananda, ada Rudy juga, dan Natasha, Germania. Nantinya juga pasti bakal lebih meriah lagi. Kita nggak ada yang tahu kejadiannya apa gitu kan. Kadang-kadang ya emang kayak gini gitu loh, realitinya kayak gini. Kita harus berhenti dulu untuk ngamanin kayak gitu. Oke guys, jadi kita mau ngelanjut dari video sebelumnya. Ini kita masih sama, kita langsung lanjut aja. Jadi kita juga sempat syuting deg-degan bertiga ya. Gua, Fritzly, sama Kananda di lokasi yang super lebih creepy dari yang sebelumnya lagi nih. Ini lebih serem lagi. Berarti dari rate sebelumnya 1 sampai 10, lokasi sebelumnya yang tayangan hari Senin tuh berapa? 8. Kalau lokasi ini 9,5. 9,5. Buat aku juga 9,5. Iya. Kalau buat lo lokasi yang kemarin bertiga sama Kananda? Yang terakhir itu karena gue nggak ikut kalian sampai ke dalam-dalam banget ya, tapi ada satu bangunan kan yang kita explore. Yang pertama itu aja udah serem sih, dengan udah banyak pecahan kaca dan lain-lain gitu. Itu 9 lah. Itu baru di situ doang loh. Karena tempatnya juga lebih masuk ke dalam. Iya, dalam hutan. Pemukiman. Wah, banget sih. Jadi- Kalau dari Kak gimana Pak? Iya, jadi itu tuh sebuah tempat yang sebenarnya tempatnya doang tuh nggak terlalu serem, cuma kisah tragisnya itu yang bikin serem. Karena ini berkaitan dengan sejarah. Jadi Betul. kalau aku boleh tarik mundur, kejadian yang pernah terjadi di sana itu diawali di tanggal 18 Oktober 1945, di mana ada jenderal dari kita, orang Indonesia, itu jenderal perwakilan perwira yang mengutus para pasukan dari daerah Bekasi untuk sengaja memperhentikan kereta yang diisi oleh Tentara Jepang. tentara Jepang. Padahal 18 Oktober itu mereka sudah mendapatkan surat dan tanda tangan dari Surat izin dari Presiden Presiden Soekarno. Soekarno. Itu mereka sudah diizinkan untuk kembali ke negaranya di Nagasaki dan Okinawa. no. Okinawa. Sushi. di Nagasaki. Karena Hiroshima dan juga itu sebenarnya terjadi karena pada saat Perang Dunia itu mereka kan perang lawan Amerika dan mereka itu kalah. Jadi sekutu pun udah malu gitu. Jadi mereka itu banyak juga yang melakukan, sebenarnya yang tidak kembali ke Jepang pun banyak yang melakukan harakiri atau mereka bunuh diri melalui kesetiaan yang mereka lah intinya terhadap negaranya. Daripada gue pulang tapi kalah, mendingan gue nahan malu di sini. Dan cara bunuh dirinya itu kalau kalian mau tahu dari tentara Jepang yang mungkin kalian tidak tahu, ini kalau aku boleh kasih gambarannya, banyak dari mereka yang sengaja mengambil pisau tajam kecil, enggak, mereka sayat kulit wajahnya terus dirobek karena mereka tidak mau identitasnya diketahui karena mereka malu. Kalau mereka ketahuan kalau sebagai tentara mereka kalah dalam peperangan. Wah, gini banget itu. Ya, gue mau mending dibunuh sama musuh juga. Tapi kayak gitu, maksudnya gini, karena kalau kita tarik mundur tentang ya itu ya, kayak misalnya perang dan sebagainya, ketika kita mengabdikan diri sebagai abdi negara, kita tuh harus terima dengan semua resiko yang terjadi, apapun itu. Betul. Jadi mereka memang sudah tahu resikonya ketika mereka datang Ke atau pergi, Indonesia, ya mereka invasi tidak ke negara belum lain, tentu ya. mereka pulang gitu, keluarganya pun tahu. Nah, di tempat kemarin ini, lokasi yang satu ini, aku mendapatkan oleh-oleh yang luar biasa. Yang pertama, tanganku tuh kena pecahan kaca karena Kananda sempat kerasukan ekstrem yang nunjukin kaca dan kacanya pecah sampai dia robek juga tangannya. Yang aku kena pecahan kacanya nunjap. Itu belum seberapa dan masih kita coba untuk oke dan handle itu. Lanjut lagi, ternyata kita masuk ke dalam baris berbaris lebih dari 95 tentara Jepang yang berbaris tanpa kepala. Bayangin. Di lapangan. Di lapangan. Mereka gak punya kepala, cuma ada satu yang mempunyai kepala dan itu ternyata jenderal atau kaisar dari si tentara tersebut. Jadi pemimpin Atasannya dari lah. tentara-tentara itu. Dia doang yang punya kepala dengan luka tembak bolong di kepala sini. Nah, pada saat kita masuk ke baris berbaris itu ternyata Kananda kerasukan lagi dan jauh lebih ekstrim. Aku dan Fasya berusaha untuk tahan, tapi ternyata
Fasya kan megang satu tangan karena dia megang GoPro. Aku megang 2 tangan, tapi karena kekuatannya kenceng banget, aku kebanting terus ke seret di kerikil. Terus jadinya kakiku ada telur gitu. Maksudnya bengkak gede banget sama ada nuncep kerikil gitu. Jadi itu oleh-olehnya, sekarang jalannya Pincot. Tapi ya maksudnya ya itu oleh-oleh. Dan selama penelusuran kayak it's my first time, right? Iya, Mengalami pertama kali. Maksudnya mungkin kalau sebelum-sebelumnya kan tiap kan ada kerasukan kayak gitu kan, tim tuh langsung nge-handle gitu, langsung banyak yang megangin. Kalau Sedangkan ini- di deg-degan ini emang Mereka belum tahu how to handle Iya, someone gitu, iya. karena buat mereka kadang ada yang masuk tuh untuk berbicara. Iya. Mereka nggak tahu kalau ini tuh se-ekstrim itu gitu. Kalau tahu mungkin mereka langsung cekatan gitu. Cuma karena mereka masih nebak-nebak ini mau ngomong atau mau apa gitu, jadi belum secekatan kita biasanya gitu. Makanya aku sama Fasya yang udah coba untuk nge-handle. Terus lokasinya yang bikin serem lagi, ternyata di sana ada beberapa bekas bangunan yang pernah menjadi tempat untuk orang kita, orang pribumi, perempuan-perempuan pribumi sengaja diculik sama tentara Jepang dan dijadikan pemuas nafsu. habis itu dibunuh. Iya, dijadiin cewek pemuas nafsu, ya budak seks, dan itu digilir sama tentara Jepang. Tapi naasnya adalah mereka tidak mendapatkan tempat istirahat yang tenang atau makanan yang tenang, tapi mereka digabung tempat tidurnya sama mayat Jadi mereka tiduran di atas mayat-mayat. yang penuh dengan belatung atau luka-luka dengan full darah. Oke, udah Habis itu kalau mereka hancur. udah dipanggil atau diseret keluar dan diperlakukan tragis lagi, sampai akhirnya mereka udah, maksudnya udah dengan keadaan nggak kuat atau apa, baru mereka dibunuh. Jadi itu ekstrim banget sih. Tempatnya sih bukan lebih serem ke hantu-hantunya, cuma lebih ke Cerita, ya. dendam yang masih Amarah. kuat banget, amarah gitu, mau Nggak dari terimanya mereka. Iya. Tapi memang kita juga syutingan dekat sama monumen. Sebenarnya monumen itu monumen apa ya? Perdamaian, antara perjanjian perdamaian antara negara Jepang kita sama sama- negara iya. Jepang, karena memang sudah tidak akan terjadi peperangan lagi dengan kita sudah merdeka gitu. Tapi di bawah monumen itu ada Ada kali dan terowongan yang itu tuh sebenarnya tempat pembuangan dari tentara-tentara Jepang yang kepalanya itu dipenggal menggunakan samurai mereka sendiri. Jadi ada yang bahkan zaman dulu ya, orang kita manggil anaknya, anak cowok dipanggil masih kecil, disuruh pegang samurai, disuruh tusuk. buat Dan tusuk, nyiksa si tentara Jepang itu. Jadi tusuk tuh ada yang kena ke robek dari bibir sampai nembus belakang, ada yang dari sininya nembus kemana. Pokoknya udah Keadaannya hancur absurd banget. Pokoknya asal ya tuh. Asal Asal banget, gitu yang ya. penting luka Siksa. meninggal gitu. Yang penting kalau udah meninggal kepalanya harus diputusin, dan kepalanya itu memang dibuangnya juga bersama dengan badannya sebenarnya. Jadi itu serem emang banget sih. serem banget sih. Aku ngelihat kejadian itu atau nge-throwback kejadian itu, jujur gak berhenti nangis karena ngeri juga gitu. Maksudnya kayak ya Allah, makasih banget bisa hidup di keadaan sekarang. Kita masih bebas untuk berpendapat, bisa ngomong, bisa pergi, bisa ngerasain udara yang aman-aman aja. Kalau zaman dulu tuh kalian bahkan harus tebak-tebakan siapa di antara kalian yang menjadi pengkhianat. Iya. Karena kemarin juga kemarin nemu beberapa sosok orang pribumi yang pengkhianat dan meninggalnya juga dipenggal berbarengan sama Si tentara Jepang itu. Serem sih kalau So far tempatnya. kayaknya baru itu deh, apa ada pengalaman sejarah yang kayak gitu, karena kita kan pernah ke Kota Tua tuh, Jembatan Merah, inget nggak? Ya, Itu kan penjembatan- pembantaian juga kan di situ, di jembatan itu, tapi bukan dipenggal kan ya? Tentara Jepang juga, Cina No, no. itu Itu orang kita, pribumi kita Chinese yang dihabisin sama. dibantai orang Jepang apa Belanda? Enggak, itu kan kejadian Kisruwo 98. Kok 98 bukan? Yang mana sih? Yang di Kota Tua jembatan 98, anjir. Atta. Emang iya? Toko merah kan? Bukan toko merahnya. Jembatan Merah. Jembatan, Jembatan merah. yang mana Merah. ya? Ada tentara Belanda yang di Tentara Belanda. Enggak, Oh, itu orang Cina, orang Cina itu yang dibantai di situ. toko merah. Aduh, nggak Bukan ingat di toko lagi. merahnya. Aku lupa tempatnya. Dekat yang kan meet and greet tuh pernah di Kotu. Iya. Parkiran mobil ada ke situ. itu dekat Jembatan Merah. Iya, itu emang di Jembatan Merah. Iya. Waktu itu kita syutingnya yang bisa kebuka, ketutup. Nah, tapi sekarang udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Waktu itu saya lewat tuh di situ. Oh enggak, tadi itu bener yang kejadian Kisruwo 98. Bukan. Nonton Oh, iya, apa di YouTube lupa. dah? Yaudah, nanti nonton ya guys di YouTube. Fasya Ada. Taranzi. Jadi
Itu juga tempat pembantaian yang mayatnya itu ditaruh Maksudnya di banyak sungai-sungai, banget gitu dibuang-buang loh, ke Ta. sungai. Iya kakak ingat, cuma maksudnya sebanyak itu tempat yang aku pernah datengin dan itu berurusan sama penjajahan kita. Iya. Tapi bedanya ya itu, mereka dibunuhnya ya udah asal bunuh, mati, Tusuk, buang. meninggal, buang, tusuk, Nggak meninggal. yang- Oh, ya ingat yang badannya sampai bau busuk dan Iya, darahnya jadi iya, merah. Iya, sungainya jadi merah jadi gitu, merah. nggak yang Kemarin juga literally tapi harus kali ini juga dipenggal. jadi merah. Pastilah. Jadi Dengan kali 90 tentara Enggak itu. 90 itu lebih, 100 lebih. Pasti merah sih. Karena Makanya serem banyak banget. kayak itu dengan keadaan yang bahkan ada juga yang sengaja udah di kepalanya dipenggal tapi nggak full, jadi kepalanya agak putusin, digorok ngerasa gitu. sakit di sini, terus bagian perutnya juga dibolongin gitu pakai Pokoknya bambu disiksa runcing. gitu dah. Serem banget. Iya itu jahat. Iya, tapi sebenarnya ya sama juga tentara Jepang pernah memperlakukan gimana, dendam para ya. makanya para pribumi dengan mungkin kekejiannya mereka, makanya dendamnya tuh gede banget dan tidak memperdulikan surat yang berlaku sebenarnya gitu. Itulah pentingnya pendidikan juga. Sekarang kan untungnya kita tidak boleh main hakim sendiri, nggak boleh sembarangan kayak gitu. Tapi buat lo lokasi kemarin gokil. Gokil. Kalau misalnya Padahal terbuka. kapan-kapan someday lo kita suruh buat uji nyali sendiri di sana, berani? Enggak. Tasya? To the point. Enggak lah. Ngapain? Berdua pun enggak. Ya minimal Berlima? Enggak berdua tapi sama HP gitu masing-masing ya udah. kayak gini, kita enggak kayak gini. Mana gini di depan. HP tempelin di mana? Nah, Enggak ada setan, gua nggak ngeliat. episode ini kalian bisa tonton di hari Rabu. Emang Rabu? Bukan di Kamis. Rabu katanya. Kata siapa? Nggak Bukan tahu. di Kamis ya? Ya udah Rabu atau Kamis. Pokoknya nanti bakal ada info lanjut lagi. Nanti kapan kalian tayangnya. cek aja di Instagramnya dekdekan.gtv dan juga di Instagram kita pastinya karena itu episode yang memberikan aku oleh-oleh. Tapi Oke nanti seru banget. guys, komen juga di bawah nextnya kira-kira. Oke guys, komen juga di bawah nextnya kira-kira kita bikin apa ya kalau lagi syuting di lokasi sana. Apa yang pengen kalian tahu gitu dari behind the scene yang deg-degan gitu. Pokoknya kalau penelusuran kalian tonton kita di program deg-degan di GTV, bisa download di aplikasi Vision Plus ataupun RCTI Plus dan jangan lupa login. Oke guys, jangan lupa di like, Komen. Subscribe. sampai ketemu di next episode. Bye.